Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu akhir dari pembahasan ayat ketiga surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita salat, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang keutamaan membaca zikir, wirid, kesempatan untuk memanfaatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa setelah salat. Maka kita dianjurkan untuk hening sejenak setelah memberi salam kanan fardunya salat, salam kiri itu sunatnya salat. Lalu kita dianjurkan untuk melakukan zikir, apakah zikir berjamaah atau zikir sendiri-sendiri atau zikir masing-masing, terserah. Yang penting ada kontemplasi sejenak setelah sholat. Kita eling, kita tafakkur sejenak. Mensyukuri nikmat Allah, betapa banyak orang yang tidak sholat. Tapi aku diberikan kesempatan untuk sujud dan menyelesaikan rangkaian sholat. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maghrib dan subuh masing-masing 10 kali. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Kita diminta untuk memanfaatkan ketenangan itu untuk berdoa setelah wirid selesai. Mintalah kepada Allah setelah kita sujud. Salah satu tempat dan waktu yang paling bagus untuk berdoa, ibu-ibu, bapak sekalian, ialah ketika kita berada pada suasana selesai membaca zikir seusai salat. Jangan sampai kita tidak berdoa sesudah salat. Artinya membuang kesempatan memanfaatkan langit yang sudah terbuka untuk kita. Salat itu mi'raj, mendaki langit, dan langit terbuka untuk kita pada waktu salat. Mumpung langit Allah terbuka, mari kita berdoa. Insya Allah doa yang dipanjatkan seusai salat diprioritaskan untuk diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin betul agar doa-doa kita semakin makbul akhir-akhir ini. Kenapa tantangan kita makin berat? Banyaklah berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Orang yang malas berdoa, sombong, seolah-olah tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita ingin betul doa ini memanfaatkan kesempatan seusai salat itu untuk berdoa. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berdoa. Doa bagi orang yang mukhlisin itu, yang penting bukan doanya, bukan pengabulan doanya, tapi yang lebih penting adalah melaksanakan doa itu. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Orang awam berdoa minta
pengabulan doanya. Pengabulan doa lebih penting daripada doanya. Sedangkan orang khawas yang lebih penting adalah berdoanya, bukan pengabulan doanya. Ambil itu hasil doa. Biarkan aku mengambil doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya kami akan terima. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu induknya ibadah. Apakah lebih penting berjumpa dengan Tuhan atau lebih penting memberikan sesuatu yang turun dari Allah untuk kita di bumi ini? Mana lebih penting? Sesuatu turun dari langit untuk kita di bumi ini atau kita yang dinaikkan di langit berjumpa dengan Allah? Bagi orang khawas, berjumpa dengan Allah lebih penting daripada pengabulan doa. Orang awam seandainya faham apa makna doa dan pengabulan doa, tentu akan lebih memilih prioritasnya berdoa. Mana lebih penting? Kita diterima Allah, naik ke langit, udahlah, kita masuk dalam genggaman Allah pada saat kita berdoa. Atau tetap kita di bumi, permohonan kita dikabulkan. Nih, ambil nih. Masa sudah setiap tahun malam siang berdoa itu aja. Minta jodoh terus. Ambil tuh jodoh tuh. Tapi tidak ada cintanya Tuhan melekat. Bagi orang khawas, tidak penting pengabulan doanya. Lebih penting menikmati doa ketika ia berdoa daripada menikmati hasil doanya. Selama kita lebih mementingkan hasil doa daripada doa itu sendiri, berarti kita masih orang awam. Memang agak sulit. Ini kita sudah bahas. Yang bagian terakhir ayat ini ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi menarik untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting disebutkan Allah, lebih utama disebutkan Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dulu. Kemudian wa yaqimunas shalah. Beriman itu adalah sangat individual, sangat personal sekali. Wa yaqimunas shalah itu ibadah khusus, ibadah mahdhah itu. Baru kita diperintahkan untuk melakukan hubungan sosial, ibadah sosial. Sebagian daripada harta kita itu kita dianjurkan untuk menafkahkan. Kenapa enggak didahulukan beri nafkah dulu baru beriman, baru sholat? Karena memang ayat Al-Quran menegaskan duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah hablim minan nas. Jadi hablum minallah dulu, baru hablum minan nas. Hablum minallahnya ditandai dengan kita beriman kepada Allah. Kita lanjutkan dengan salat. Hablum minan nasnya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa bukan dikatakan duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minan nas wa hablum minallah. Ayatnya hablum minallah dulu, baru hablum minan nas. Maknanya tidak mungkin kita bisa melakukan hablum minan nas secara tulus, secara ikhlas, tanpa kita melakukan lebih awal apa yang disebut dengan hablum minallah. Orang yang melakukan hablum minan nas tanpa dasarnya hablum minallah, banyak akibatnya. Boleh jadi nanti itu ada riaknya. Boleh jadi juga itu nanti ada ujubnya. Mau dipuji. Boleh jadi itu nanti tidak istiqamah, tidak langgeng. Dan boleh jadi itu hanya sedikit yang dikeluarkan.
Boleh jadi itu mengungkapkan terus amal kebajikannya kepada orang lain. Dan boleh jadi itu pelit. Boleh jadi juga ngungkit-ngungkit, oh kalau bukan saya yang beri beasiswa, dia nggak mungkin seperti itu. Itu kan karena gara-gara saya. Seandainya bukan saya nolong, dia nggak dapat apa-apa itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali akibatnya kalau hablum minan nas tanpa hablum minallah. Maka itu ayat ini mengisyaratkan kita, apapun kebajikan yang kita lakukan yang sifatnya hablum minan nas, awalilah dengan hablum minallah. Maka itu kalau kita akan melakukan kebaikan, lakukan pertama kali dengan niat, innamal a'malu binniyati. Diniatkan dulu lillahi ta'ala. Karena kalau orang langsung melakukan hablum minan nas tanpa melakukan hablum minallah, maka itu nanti akan terjadi persoalan. Ya. Tapi kalau kita awali dengan hablum minallah, semuanya untuk Allah. Harta ini bukan harta saya kok. Titipan Allah untuk kami tasrifkan, untuk kami share kepada orang lain. Ini bukan untuk saya semuanya ini. Ada kewajiban orang lain untuk dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariyahnya, hibahnya, wasiatnya, wakafnya. Itulah. Tapi kalau kita hanya pendekatannya hablum minan nas, udah satu kali aja. Saya kan sudah keluarkan zakat, ngapain sedekah lagi? Tapi kalau hablum minallah yang bekerja dalam diri setiap orang, dia enggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Sudah berzakat, sedekah lagi. Sudah sedekah, infak lagi. Sudah infak, wakaf lagi. Enggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ngapain kita hitung-hitungan dengan Allah? Allah pun juga tidak pernah melakukan hitung-hitungan dengan kita. Kita minta 1 dikasih 10. Pernah enggak Bapak Ibu mimpi? Siapa yang lahir di desa di sini seperti saya nih? Pernah gak mimpi tinggal di Jakarta? Jakarta itu kotanya orang kaya, kotanya pejabat dan seterusnya. Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta. Pernah gak kita mimpi waktu kecil lihat kota Jakarta saja mimpi? Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta. Tidak pernah kita berdoa. Gak pernah minta pun dikasih. Tentu apalagi kalau kita minta, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya mengawali seluruh ibadah sosial kita dengan hablum minallah. Semua ibadah sosial, semua charity, sumbangan, donasi yang kita lakukan tidak diawali atau tidak berdasar dari hablum minallah, lihat saja. Tidak bawa pahalanya ke akhirat. Kenapa? Dia gila pujian. Pak, diumumkan dulu dong sekali lagi. Sumbangan saya tadi kan sudah ngasih. Umumkan kepada jamaah supaya orang tahu kalau saya nyumbang. Oh iya Bu, sebentar. Sudah Bu, umumkan lagi dong. Tadi diumumkan gitu kan belum ada jamaah yang datang, masih sedikit. Ini sekarang jamaahnya sudah banyak nih, diumumkan sekali lagi. Dia terpaksa, permintaannya kan. Bapak ini, Ibu ini menyumbang sekian. Wah semua orang tahu. Begitu pulang dari masjid, selamat ya, wah hebat ya nyumbang. Oh iya dong begitu kita kan harus sedekah. Ketemu jamaah lagi, terima kasih ya bantuannya banyak banget itu. Ketemu lagi, oh hebat ya, saya ingin juga menyumbang seperti itu. Oh iya, mumpung kita masih hidup, bangga dipuji. Dia tidak sadar bahwa makin banyak pujian yang dinikmati oleh seseorang, makin besar bocoran embernya, sampai nanti di akhirat pahalanya konyol. Minta kepada malaikat, malaikat pahala saya mana yang gede itu jumlahnya? Oh ini kamu ini bawa ember bocor. Maksudnya ketika Anda dipuji di dunia, lehernya panjang, kamu sudah ngambil pahalanya.
Jadi jangan membocorkan pahala kita dengan memamerkan, lalu pujian orang datang, lalu kita menikmati pujian. Orang yang menikmati pujian orang, ya itu pertanda kedangkalan imannya bersangkutan. Orang yang beriman tidak akan menyampaikan kebaikannya kepada orang lain. Takut dia nanti pahalanya bocor. Kalau kita dipuji orang, lantas dalam hati kita itu menikmati pujian itu, berarti ada yang pantas dipuji selain Allah. Padahal komitmen kita setiap hari, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah. Apa artinya itu? Pujian itu hanya untuk Allah. Jujur Bapak Ibu, objek yang dipuji orang lain pada diri kita, apakah itu bukan dari Allah? Itu kan hasil keringat saya. Betapa banyak orang berkeringat Bapak Ibu, tapi nggak dapat. Orang di Tanjung Priok itu bertengger berkarung-karung di pundaknya. Gajinya di bawah upah minimum DKI Jakarta. Terpaksa dilakukan karena nggak ada ijazahnya, dia buta huruf, hanya mengandalkan otot, tidak ada otaknya untuk dijadikan cari uang. Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Gedung Pencakar Langit, satu kali gores tanda tangan, miliaran keuntungannya. Orang Tanjung Priok di sana, di pelabuhan, ya, satu kali lunch, makan siangnya orang Jalan Tamrin di hotel berbintang 5. Itu $500, 5 juta satu orang. Satu kali makan siang di Jalan Tamrin, maka 4 bulan harus mengangkut karung orang-orang Tanjung Priok di pelabuhan di situ. Kerjanya mencari kangkung di rawa-rawa. Satu hari bisa dapat 5.000. Berapa bulan harus mengambil kangkung, tenggelam dimakan lintah di rawa-rawa itu untuk makan di hotel berbintang 5 itu. Jangan-jangan 1 tahun habis umurnya tukang kangkung di rawa-rawa, setara dengan 1 kali makan siangnya orang Jalan Tamrin di sana. Sangat beda orang yang bekerja dengan otak dan orang yang bekerja dengan otot. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan bangga karena itu hasil keringat saya. Tapi semua yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau dipuji kita oleh orang lain, sikap kita alhamdulillah. Ya Allah, aku enggak ada yang muji aku hari ini. Begitu dia dipuji, wah hebat ya Bapak. Astagfirullah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jangan-jangan amal saya bocor, kenapa orang tahu? Ampuni aku ya Allah. Bukan aku yang pantas untuk dipuji. Engkau lah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Bukankah prestasi yang aku alami ini dari Engkau? Logikanya, ini pujian untuk Engkau. Aku tidak berhak menyandang pujian itu. Karena semuanya yang aku miliki adalah dari Engkau. Bahkan diriku pun juga adalah darimu. Orang yang menghindari pujian, itu pertanda langitnya sudah tinggi Bapak Ibu. Tapi orang yang masih mengandalkan pujian, tidak semangat bekerja kalau nggak ada yang puji. Kadang-kadang bersandiwara tuh. Assalamualaikum. Ada apa Mbak? Pergi ke tetangganya. Ada apa Mas? Kok loyo begitu? Ini kan hari Kamis. Emang kenapa hari Kamis? Saya kan hari Kamis puasa. Oh hebat ya kamu. Setiap hari Kamis puasa. Oh iya dong. Saya itu hari Senin Kamis semenjak kecil dipuji. Waduh, bangganya minta ampun. Padahal baru kemarin mulai belajar puasa. Nah, orang yang seperti ini
Bahaya Bapak Ibu. Boleh jadi musyrik tuh. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri, berbahaya. Ya pokoknya nggak bagus lah. Jadi uji dirinya, lihat dirinya Bapak Ibu. Kalau dipuji oleh orang masih terselip dalam lipatan hatinya itu bangga pada saat dipuji. Itu pertanda keikhlasannya belum berada di puncak. Orang yang ikhlas itu sedih pada saat dia dipuja. Sedih pada saat dia dipuji oleh orang lain. Nyesel. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa dia memuji aku? Jangan-jangan rahasiaku bocor. Maka itu orang yang khawasul khawas, kalau dia berbuat baik, gak ada yang tahu selain Allah. Pak supir mampir sebentar ya. Di masjid, Pak supirnya barangkali tuan saya mau kencing nih. Dia masuk ke masjid, dia simpan uangnya $500 Amerika di celengan masjid. Kenapa? Karena tendernya menang. Nengok kanan kiri, gak ada orang, gak ada CCTV. Dia masukkan 5 lembar uang $100. Gak ada yang lihat. Kok cepat Pak kencingnya? Oh enggak, ya sebentar aja. Gak ada yang tahu tuh. Beda dengan maling kan? Kalau maling kanan kiri gak ada CCTV, bongkar itu celengan itu, ngambil isinya itu. Itu bedanya antara penghuni neraka dan penghuni surga. Sama-sama berhubungan dengan kotak amal. Si maling berhubungan kotak amal, dibongkar. Penghuni surga berhubungan kotak amal, diisi. Nah Bapak Ibu sekalian. Jadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian hartanya, bukan semuanya loh Bapak Ibu. Anak kita kan juga perlu makan. Cucu kita juga perlu biaya sekolah, membantu bapaknya yang lunta-lunta mencari nafkah itu. Allah tidak minta semua pendapatan kita untuk disedekahkan. Wa mimma, sebagian aja yang dinafkahkan. Luar biasa. Ayat ini menyadarkan kita bahwa ibadah sosial itu baru ada artinya manakala didasari dengan apa yang kita sebut dengan hablum minallah. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau bekerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah menyesal. Tadi kebanyakan tuh saya sumbang orang. Orang yang sampai ke tingkat puncak, dia tidak pernah menyesal berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu dianggap dirinya. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Kalau saya memberikan engkau, berarti aku memberikan pada diriku sendiri. Menyesal enggak kalau kita berikan sesuatu pada diri sendiri? Kan tidak. Aku berikan itu kepada diriku sendiri karena engkau adalah aku. Dan engkau adalah aku. Engkau lapar, berarti saya juga lapar. Engkau sakit, berarti aku yang sakit. Aku sakit, maka aku harus berobat. Maka aku harus membantu orang yang sedang kesakitan. Pak, ke rumah sakit Pak. Saya nggak ada uang nak. Jangan pikirkan uang, nanti saya tanggung. Kenapa? Karena Bapak itu adalah aku. Bagaimana kalau aku yang sakit? Bagaimana kalau aku sakit tapi tidak ada yang beri uang? Nah sekarang Bapak ini yang sakit, gak ada uangnya. Bapak itu adalah aku, maka aku yang sakit, maka aku tidak menyesal. Sekalipun biaya rumah sakitnya itu mahal, karena yang aku obati adalah diriku sendiri. Karena Bapak itu adalah aku. Itu artinya Tatwan Asi dalam agama Buddha itu. Engkau adalah aku adalah engkau. Kalau bahasa prokemnya anak-anak muda, lu gua. Ya.
Sakit ya itu siapa suruh. Dia bangga, bahagia, kaya. Ya ini hasil keringat saya. Lu miskin silahkan. Siapa suruh tidak seperti aku. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan, enggak. Dia tidak melihat harta itu adalah hartanya. Harta itu punya Tuhan, dititipkan pada dirinya sendiri. Karena ini titipan Tuhan, ya aku kembalikan kepada Tuhan melalui orang sakit itu, melalui orang kedinginan itu, dan melalui orang kelaparan itu. Ada hadis qudsi kan? Aku sakit, tidak ada yang beri aku obat. Aku kedinginan, tidak ada yang berikan aku selimut. Aku lapar, tidak ada yang beri aku makanan. Itu keluhan Allah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin engkau kelaparan ya Rasulullah? Ya Allah, engkau kan maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau kedinginan tanpa selimut? Engkau kan maha kaya, memberi orang rumah selimut. Ya. Engkau sakit, tidak ada yang beri engkau obat. Bagaimana mungkin engkau sakit, engkau menyembuhkan penyakit? Kata Allah, ya, aku selalu bersama dengan orang yang sakit, tidak ada yang memberinya obat. Aku selalu bersama dengan orang kelaparan, tidak ada yang memberinya makan. Dan aku selalu bersama dengan orang kedinginan, tidak ada yang memberinya selimut. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, dekati orang-orang itu. Jangan menjauhi. Ada orang kaya, dia jauhi orang miskin, ntar diminta. Ada orang sakit, nggak enak kalau kita nggak mampir, nggak enak kalau nggak dikasih. Takut sumbing dari hartanya kecil itu. Nah kalau falsafah orang muttaqin yang kita ambil, engkau adalah aku. Engkau sakit berarti aku yang sakit. Lama kelamaan bukan hanya orang yang dia anggap dirinya sebagai aku. Pembantunya, Mbak, beli makanan kucing. Kenapa Mbak? Kenapa Nyonya? Kita kan gak ada kucing, itu kucingnya tetangga pulang kampung gak ada yang beri makan tuh. Itu kan kucing tetangga, enggak, itu aku. Nyonya kucing. Iya. Kucing itu adalah aku. Ketika aku lapar, tentu sakit. Seperti itu yang dirasakan oleh kucing itu. Kucing itu adalah aku. Begitu kenyang kucing itu, aku sudah kenyang. Aku bahagia ketika kucing itu bahagia. Inilah orang-orang yang luar biasa. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita mewakafkan sebagian hidup kita. Jangan ngorok melulu sepanjang malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sesekali kita datang ke Istiqlal seperti malam ini, kita akan i'tikaf Bapak Ibu. Jam 1 kita mulai ngaji di sini. Dilanjutkan dengan salat sunat tasbih, dilanjutkan salat tahajud, dilanjutkan dengan salat sunat witir, dilanjutkan dengan muhasabah, dilanjutkan dengan salat subuh, dilanjutkan dengan kuliah subuh, dilanjutkan dengan salat duha, baru pergi ke kantor, baru pulang ke rumah, dan seterusnya. Enak sekali perasaan kita. Semalaman kita bersama dengan Tuhan yang kita rindukan. Tidak terasa ngantuknya Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita begadang untuk Allah, tidak terasa ngantuk di kantor. Tapi begadang karena main kartu, main game, gak masuk kantor, kenapa? Ngantuk. Coba buktikan Bapak Ibu. Orang yang begadang karena sholat tahajud, 1 jam cukup, 2 jam cukup baginya. Itu tidur Nabi, tidur sahabat Nabi. Umar itu badannya sehat, jarang tidur malam. Apa yang dilakukan? Ya zikir. Hai Umar, kok kenapa kamu gak pernah tidur siang, gak pernah tidur malam? Kenapa kamu gak tidur begadang terus? Iya. Kapan aku dekat dengan Tuhan? Di siang hari habis waktuku melayani umat, maka di malam hari aku persiapkan waktuku khusus untuk Allah. Tidak tidur siang karena melayani umat, tidak tidur malam karena ingin melakukan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak penyakitan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saya kan begadang semalam. Enggak mungkin.
Jadi tidak pernah Bapak Ibu sekalian ngantuk karena begadang sholat tahajud. Insya Allah tidak ngantuk di kantor, malah tambah seger Bapak Ibu. Jarang sakit orang yang begadang di malam hari karena Allah. Asal ikhlas. Kalau dipaksakan setengah mati. Nah itu biasanya masalah itu. Baik, kita coba dan kita buktikan malam ini Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa nanti jam 1 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.